34. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang hukum Mendel yang pertama. Hukum Mendel yang pertama ini dinyatakan oleh seorang peneliti bernama Gregor Johann Mendel yang mendapat gelar sebagai Bapak Genetika yang melakukan penelitian selama 8 tahun dari tahun 1856 hingga tahun 1863. Beliau melakukan penelitian menggunakan kacang kapri atau kacang ercis yang bernama Latin Pisum sativum, dan ia memilih kacang kapri ini sebagai bahan penelitiannya karena kacang kapri ini memiliki sifat-sifat yang menguntungkan, diantaranya sebagai berikut. Dalam penelitiannya, Gregor Johann Mendel memilih menggunakan kacang ercis karena tanaman ini memiliki sifat yang menguntungkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bunga sendiri sehingga dapat melakukan autogami atau penyerbukan sendiri. Yang kedua, memiliki beberapa bagian yang memperlihatkan sifat yang kontras satu sama lain. Nah, sifat-sifat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran tanaman yang tinggi lawan rendah. Yang kedua, batang tanaman, yaitu bunga sepanjang batang lawan bunga di ujung batang. Lalu yang ketiga, buahnya yang memiliki warna kuning lawan hijau. Dan yang keempat, bijinya memiliki sifat bulat lawan berlekuk, kuning lawan hijau, dan kulit biji putih lawan kuning biji abu-abu. Lalu, sifat yang lainnya adalah kacang ercis ini mudah tumbuh, berumur pendek, dan memiliki keturunan yang banyak. Di dalam hukum Mendel, kita akan menemui istilah dominan dan resesif. Apa sih itu dominan dan resesif? Sifat dominan adalah sifat yang mengalahkan sifat resesif. Dominan itu berpengaruh kuat, menentukan pengaruh, dan tampak menonjol apabila dilihat tentang warna dan sebagainya. Sedangkan resesif adalah sifat gen yang tidak muncul karena ditutupi oleh pemunculan sifat alel dominan, dan hanya muncul apabila sifat gen alel pasangannya tidak ada. Di dalam percobaan Mendel terdapat istilah fenotip dan genotip. Fenotip adalah suatu karakteristik baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungan serta interaksi keduanya. Pada tingkat organisme, fenotip adalah sesuatu yang dapat dilihat, diamati, dan diukur, sesuatu sifat atau karakter. Dalam tingkatan ini, contoh fenotip misalnya warna mata, berat badan, atau ketahanan terhadap suatu penyakit tertentu. Lalu, apa sih itu genotip? Genotip adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dalam individu. Genotip disimbolkan dengan sebuah huruf, yang biasanya ditulis sebagai huruf pertama, yaitu suatu sifat yang dominan. Simbol genotip untuk sifat dominan ditulis dengan huruf besar. Sebaliknya, simbol genotip untuk sifat resesif ditulis menggunakan huruf kecil. Oleh karena itu, individu yang bersifat diploid ditulis, genotipnya ditulis dengan menggunakan dua huruf. Untuk memperjelas istilah genotip dan fenotip, saya beri contoh. R merupakan gen penentu warna merah. R itu dari kata rubra yang artinya merah, sehingga genotip untuk warna merah ditulis dengan huruf R besar dan R besar, sementara R kecil merupakan gen penentu warna putih yang di sini merupakan gen resesifnya. Setelah kita membahas latar belakang hukum Mendel, kita akan memasuki tentang bunyi hukum Mendel yang pertama. Hukum Mendel yang pertama berbunyi, pada waktu berlangsung pembentukan gamet, tiap pasang gen akan disegregasi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Hukum Mendel yang pertama ini disebut juga dengan hukum segregasi atau pemisahan. Nah, dalam percobaannya, Mendel melakukan persilangan monohibrid. Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis berbiji bulat disilangkan dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput. Semua keturunannya atau F1-nya berupa tanaman kacang ercis berbiji bulat. Selanjutnya, F1 disilangkan kembali dengan sesamanya yaitu F1 dan menghasilkan keturunan F2. Nah, perbandingan dari fenotip 2 atau keturunan yang kedua ini adalah 3:1 untuk berbiji bulat dibanding berbiji keriput. Parental yang pertama adalah B besar
B besar atau berbiji bulat yang memiliki gamet B besar. Gamet dapat ditentukan dengan mengambil masing-masing satu gen dari setiap alel. Apabila di sini terdapat B besar, maka gametnya adalah B besar. Sedangkan apabila B kecil, maka gametnya adalah B kecil. Disilangkan dengan B kecil yang memiliki gamet B kecil atau berbiji keriput. Kemudian didapatkan filial yang pertama atau F1 B besar B kecil. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya, jadi F1 disilangkan dengan F1 B besar B kecil yang memiliki gamet B besar dan B kecil disilangkan dengan B besar B kecil yang memiliki gamet B besar B kecil. Kemudian didapatkan filial 2 atau F2-nya adalah B besar B kecil, B besar B besar, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Sehingga didapatkan perbandingan genotip F2 B besar dibanding B besar B kecil dibanding B kecil adalah 1 banding 2 banding 1. Sedangkan perbandingan fenotipnya, perbandingan fenotip F2 berbiji bulat dibanding berbiji keriput adalah 3 banding 1. Mendel menyimpulkan bahwa pada pembentukan gamet, pasangan-pasangan gen sealel saling berpisah. Pemisahan gen ini terjadi selama proses meiosis berlangsung. Jadi, dalam setiap gamet hanya terdapat satu set kromosom. Kesimpulan tersebut dikenal sebagai hukum pertama Mendel atau hukum pemisahan gen sealel atau hukum gregasi gen. Mendel juga menyimpulkan jika dominansi nampak sepenuhnya pada persilangan monohibrid antar dua individu yang bersifat heterozigot menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip 3:1. Dalam percobaannya yang lain, sifat dominan tidak muncul secara penuh karena adanya sifat intermediate. Fenotip keturunannya atau F1-nya merupakan sifat di antara kedua induknya. Apabila F2 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan fenotip F2-nya adalah 1:2:1. Contoh sifat intermediate terdapat pada tanaman bunga pukul 4. Parental yang pertama, M besar dengan M besar untuk warna merah memiliki gamet M besar disilangkan dengan M kecil yang memiliki gamet M kecil berwarna putih. Kemudian didapatkan M1-nya M besar M kecil berwarna merah muda. Kemudian F1 disilangkan dengan F1 M besar M kecil yang memiliki gamet M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil yang memiliki gamet M besar M kecil. Didapatkan F2-nya adalah M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Sehingga didapatkan perbandingan genotip F2 M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil adalah 1:2:1. Sedangkan perbandingan fenotip F2-nya merah dibanding merah muda dibanding putih adalah 1:2:1. Sekian video pembahasan mengenai hukum Mendel yang pertama. Semoga video pembahasan ini membantu dan mudah dimengerti. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.